Sudah ada di episode 9. Kita masih di pembelajaran piano oleh jagomusik.id untuk kategori basic pre-step. Nah, dalam materi kali ini kita kembangkan lagi ya. Kita kembangkan lagi dalam membaca notasi kanan dan kiri dari oktav C3, C4, C4, C5, kanan kiri bergantian lalu bersama-sama, dan nanti saya jelaskan juga ada beberapa simbol yang teman-teman harus tahu, utamanya 3 ketukan itu namanya apa dan bagaimana cara memainkannya. Langsung saja, seperti yang kita sajikan seperti biasa, ada piano grafis dan not balok. Sebelum kita mulai memainkannya, kita harus selalu menganalisa dulu bagaimana dan apa lagu sederhana ini harus dimainkan. Apa saja notasi-notasi yang terdapat di dalamnya, di dalam garis paranada itu. Lalu kemudian simbol-simbol apa yang harus kita perhatikan sehingga kita bisa mainkan lagu ini dengan benar dan akurat. Nah, kita lihat di sini tempo 85 ya. Masih tempo andalan kita untuk teman-teman pembelajar pemula. Nah, ada woodblock ini seperti biasa sebagai guide ketukan ya, agar permainan kita tetap sesuai dengan tempo, dengan dipandu oleh ketukan ini kita tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, mengikuti secara presisi alur yang berjalan ya. Lalu time signature ini ya, treble clef siap, bass clef siap, ada time signature 4/4. Di kotak birama 1 kita punya semi brief 4 ketukan diam ya, tidak ada kegiatan di ketukan di kotak birama 1. Lalu bass clef pun demikian, semi brief 4 ketuk, tidak ada kegiatan apapun, diam 4 ketuk. Lalu di kotak kedua ada semi brief lagi, begitu juga di area bass clef. Nah, tepat di kotak birama ketiga kita punya half atau minim, half note atau minim ya, untuk area treble clef yaitu do. Oke. Do di area C4 2 ketuk, lalu kemudian ya sebelahnya ini ada re, tepat di bawah garis 1 ya, jelas ini re, 2 ketuk, note namanya pasti teman-teman tahu, minim atau half note ya. Oke. Lalu kemudian di kotak birama keempat kita punya do lagi, lalu re, dan ternyata mereka masing-masing mempunyai nama note crotchet atau quarter notes dengan ketukan 1, nilainya 1/4. Ya, saya pikir teman-teman pasti sudah sangat paham dengan materi-materi yang lalu. Ya, lalu kemudian ada do ya, nah, kemudian re, masing-masing 1 ketuk memang nilainya 1/4, karena 4/4 itu ya. Dalam 4/4 ini artinya dalam tiap kotak birama ada not 1/4 jumlahnya 4. Dan itu tidak hanya berbentuk quarter note, tapi dia bisa juga berbentuk minim. Bila kita jumlahkan, hasilnya sama. Ini adalah 1 ketuk, 1 ketuk, maka ini adalah sudah 2 ya. Kemudian ini 2 ketuk, maka ini adalah ketukan 3 dan 4. Letaknya di posisi mi, di garis 1 ya. Oke, analisa seperti ini teman-teman saya yakin pasti sudah bisa. Lanjut ke kotak birama 5. Ternyata di sini kita punya do, ya, do di middle, area C4, ya di sini. Lalu kemudian ada si tepat di atas garis 1 di area bass clef, ya. Karena garis paranada saya ulangi lagi untuk area bass clef dihitung dari atas 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, si kita gunakan dengan telunjuk, ya. Lalu kemudian ada la. La yang ini minim atau half note, kita pakai jari 3 untuk tangan kiri. Nah, ketukan 2 ya. Lanjut, ini yang menarik, di kotak birama ke-6, kita ada kanannya masing-masing crotchet, ya, ada berjumlah 4, not 1/4-nya berjumlah 4, atau quarter note-nya berjumlah 4, kirinya pun juga begitu, area bass clef. Akan tapi posisinya beda-beda. Yang kanan adalah mi, ya pasti ini di garis 1, ini mi, lalu fa di antara garis
1 dan 2, dan sol. Oke, tepat masuk di garis kedua. Sedangkan yang kiri itu ada sol, kita mainkan dengan tangan kiri. Nah ini sol, lalu kemudian sol lagi, masih di antara garis 1 dan 2 di area bass clef. Lalu kemudian ada la, kita pakai jari tengah ya. La, tepat di garis 1, dan si, tepat di atas garis 1. Nah, ini kenapa disusun? Artinya ini adalah kegiatan memainkan not secara bersama-sama. Kita coba. Yang kanan adalah mi, fa, sol. Teridentifikasi begitu. Yang kiri sol, sol, la, si. Untuk birama 3, 4, 5 memang sengaja tidak saya kasih contoh karena teman-teman pasti sangat memahami ini. Sedangkan yang untuk birama ke-6 memang harus saya berikan contoh. Karena disusun ini sekali lagi artinya dimainkan bersama-sama. Kita coba khusus birama 6. Cukup. Nah itu adalah kegiatan di kotak birama ke-6, yaitu kanan dan kiri bermain bersama-sama. Hands together. Apakah similarly ataukah apakah seragam? Tidak, karena notnya bentuknya berbeda, letaknya ya, maupun bunyinya. Yang sini mi, yang ini ada sol. Nah, kalau similar itu kan sama, mi ya, mi, yang kanan mi, yang kiri juga mi. Kalau ini harmoni, ya, ya begitu ya teman-teman. Jadi ini dimainkan bersama-sama. Lanjut untuk kotak ke-7, kotak birama ke-7 kita punya sol. Di kotak kedua untuk area treble clef, jadi kita punya sol untuk tangan kanan, minim 2 ketuk, lalu di sini ada mi, jelas letaknya ada di garis 1, minim 2 ketuk. Nah, kalau disusun gini jelas kita tahu seperti yang di kotak sebelumnya bahwa ini dimainkan bersama-sama, yaitu tangan kiri teridentifikasi dimainkan dengan do, ya kita pakai jempol, minim. Lalu berikutnya juga do ternyata sama. Sehingga kalau dimainkan nanti adalah sol dengan do dimainkan bersama-sama, mi dan do pun juga demikian untuk kotak birama ke-7. Lalu kotak birama 8, gampang sekali. Secara bentuk dia dimainkan bergantian ya. Nah ini yang menarik. Di kotak ini kita punya do ya. Do di kelingking. Ini posisi C5, oke, kepalanya sudah menghadap ke atas, artinya notnya sudah semakin tinggi, ya. Sedangkan yang ada tiangnya ini posisi di bawah. Nah, ini do, C5, posisinya tepat di antara garis 3 dan 4. Lalu kita ke si. Si tepat masuk di garis ke-3. Posisi kepala masih menghadap ke atas, karena memang sudah mulai masuk nada tinggi. Kalau nada la biasanya kepalanya masih di bawah. Kalau si sudah mulai berubah ya posisinya ya. Nah lanjut, ternyata kita punya not diam minim 2 ketuk. Bentuknya adalah kotak ini menghadap ke atas. Ya, kalau semi brief kan diam 4 ketuk, kotaknya menghadap ke bawah tapi berada di garis ke-4. Kalau ini berada di garis ke-3. Nah itu teman-teman harus cermati betul. Ya sekali lagi, bahwa ini adalah minim 2 ketuk, diam, ya, tidak membunyikan apapun, itu bentuk simbolnya adalah tepat berada di garis ketiga dan kotaknya ini menghadap ke atas. Lanjut, ketika yang kanan main di ketukan 1 dan 2, nah di ketukan 1 dan 2 untuk bass clef, ya untuk area bass clef, di sini ternyata kosong, sama juga, ternyata dia adalah semi brief. Ini dia adalah minim, berhenti 2 ketuk, oke. Jadi hitungan 1, 2 untuk kirinya tidak berbunyi tapi diambil alih oleh tangan kanan. Nah, kotaknya menghadap ke atas juga dan berada pada garis 3. Jadi baik kanan kiri pun sama-sama berada pada garis 3. Yang kanan dihitung dari bawah kan, 1, 2, 3, yang kiri dihitung dari atas 1, 2, 3. Letaknya di situ. Lanjut. Di tangan kiri ini sisa hitungan 3 dan 4 kita ada la untuk tangan kiri, la untuk tangan kiri, lalu ada ya la ya masuk di garis 1 area bass clef, lalu ada sol. Nah
sol ini di antara garis 1 dan 2. Lanjut, kita kotak birama ke-9. Wah, teman-teman ternyata menemukan simbol baru. Ini adalah minim dotted. Oke, letaknya di fa, di antara garis 1 dan 2, area treble clef. Akan tapi dia minim, kemudian ada titiknya, maka namanya minim dotted. Nah, dia dihitung 3 ketuk. Jadi fa 3 ketuk. 2, 3. Atau kalau cepat 2, 3. Atau lambat 2, 3. Tergantung dari indikator tempo yang ditunjukkan. Kalau 85 ya kira-kira 2, 3. Gitu kira-kira ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk tangan kanan masih fa, akan tapi notnya quarter, ya quarter note, ketukan 1, ya nilainya 1/4. Nah, sedangkan yang kiri kita ketemu lagi dengan minim dot, ya minim dotted, ya, sesuai dengan yang kita tulis itu ya. Ini di sini. Dia ada posisi la, tangan kiri masih area bass clef, oke, ya la ini. Kemudian selanjutnya ada quarter notes atau note 1/4 pada C. Ya, pada C di atas garis 1, oke. Nah, ini kan kepalanya di atas ya, artinya tangan kiri ini sudah mulai naik nadanya, dari rendah ke tinggi, oke. Lalu terakhir, untuk kotak birama ke-10, kita punya nada mi, nada mi di sini. Nah, nada mi semi breve 4 ketuk, lalu sedangkan tangan kirinya adalah do di area C4 tapi bass clef. Oke, analisa sudah selesai. Sekarang sudah waktunya kita untuk memainkan komposisi sederhana ini. Kita lihat bahwa ada kanan main dulu di kotak 3 dan 4, lalu kiri main di kotak ke-5, kemudian dari kotak birama ke-6 sampai dengan 10 ini bermain bersama-sama. Kecuali kotak birama ke-8 ya, ini bergantian. Oke, siap? Kita mulai dengan tempo 85, tanda birama 4/4. Begitu ya teman-teman. Saya pikir misalkan ternyata teman-teman masih ada kesulitan, diulang lagi saja. Karena memang latihannya ya berulang-ulang sampai kita mendapatkan kualitas hasil yang kita inginkan. Saya ulang lagi agar teman-teman semakin paham. Kita mainkan bersama-sama. Siap-siap bareng-bareng. Ya, lalu kanan, awas kiri. Nah, teman-teman harus hati-hati di kotak birama ke-9. Di beberapa episode lalu kan belum saya ajarkan ketukan 3 ya. Jadi ini agak menjebak. Tuh, 2, 3, 4. Nah, ini 4-nya bunyi di sini nih. Gitu ya. Tapi nggak ada masalah karena teman-teman sudah mendengarkan apa yang sudah menyimak dan mendengarkan apa yang saya jelaskan. Apabila masih ada kendala ya tetap diulang saja sesuai dengan contoh yang sudah disiapkan di sini. Oke? Sampai itu dulu untuk episode 9. Ya, selamat berlatih. Kita akan siapkan lagi materi